Ronan tidak bisa menyangka bahwa kata-kata Komandan Agung itu ternyata benar. Setelah mendengar penjelasan itu, kenangan masa lalunya kembali menyeruak dalam benaknya. Komandan Agung, dengan nada penuh penyesalan, melanjutkan, "Ya, apa yang baru saja kau telan itu adalah orb yang dapat memutar kembali waktu. Begitulah cara aku yang dulunya seorang penjahat bisa naik ke posisi Komandan Agung. Meskipun orb ini hanya bisa digunakan sebanyak 4 kali, aku sudah memanfaatkan 3 kesempatan, dan kini hanya ada 1 kesempatan lagi. Oleh karena itu, aku akan menyerahkannya kepadamu. Orb itu adalah kunci untuk menaklukkan para raksasa, dan aku yakin kau adalah orang yang bisa menghentikan kehancuran dunia ini." Komandan Agung berhenti sejenak, seperti sedang menimbang kata-kata berikutnya. "Aku lega karena kau berniat untuk pergi ke akademi. Jika kau ingin belajar, pergilah ke Akademi Pileon. Itu adalah tempat yang penuh dengan orang-orang hebat. Aku yakin, di sana, kau akan memperoleh banyak hal yang bisa membantumu." Kemudian, dengan tatapan yang tajam dan penuh makna, Komandan Agung melanjutkan, Dan yang terakhir, Kopral Ronan, jika kita bertemu lagi suatu hari nanti, bisakah kau berjanji untuk mengingatkan diriku untuk tidak melakukan hal-hal bodoh lagi? Untuk tidak menentang takdir dan hanya tetap menjadi seorang penjahit seperti dulu. Aku sudah melakukan banyak hal, namun tidak ada yang seperti ini." Ronan terdiam. Kata-kata Komandan Agung itu menggema di benaknya. Dia tak yakin apakah ini semua nyata atau hanya sebuah mimpi. Jika ini memang mimpi, pikirnya, tolong bangunkan aku. Tapi, jika ini benar-benar nyata, dan ternyata dia telah kembali ke masa lalu, apa yang harus dia lakukan seorang diri di sini? Tiba-tiba, sebuah pemikiran muncul dalam benaknya. Tunggu dulu, kalau ini masa lalu, berarti aku bisa bertemu kakakku lagi. Pikiran itu memberi semangat baru dalam dirinya. Tanpa ragu, dia meraih sebuah tongkat kayu yang tergeletak di dekatnya. Dalam sekejap, langkah Ronan menjadi mantap. Dengan cepat, dia berlari menuju rumah kakaknya, berharap bisa menemukan jawaban atas semua kebingungannya. Lalu setelah itu sambil mengambil sebuah tongkat kayu, Ronan mulai mengambil langkah dan berlari menuju rumah kakaknya. "Jika aku benar-benar kembali, kalau aku jalan terus tidak jauh dari sini." Namun seketika ada sebuah pemandangan yang membuat Ronan terhenti. Ia melihat seorang anak yang telah dibuli. Apa-apaan yang mereka lakukan menggantung anak kecil sampai terbalik seperti itu. Tunggu dulu, bukankah anak itu tidak digantung menggunakan tali, tapi digantung oleh menggunakan sihir seseorang. Seseorang seberharga itu di medan perang saja sangat jarang ada dan tidak mungkin di pedesaan seperti ini malah ada. Kalau dipikir-pikir saat ini aku yakin dia ada di sini. Cerita pun berganti ke sisi lainnya. Anak ini bernama Asele. Ia pun berkata di dalam hati, sampai kapan mereka akan melakukan ini? Kalau begini terus sesuatu yang buruk akan terjadi pada anak itu. Namun di saat anak yang dibuli ini memohon untuk diturunkan dari pohon, Hans yang merupakan pemimpin dari orang-orang pembuli ini sama sekali tidak menghiraukannya. Namun di saat anak yang dibuli ini memberitahu bahwa dia tidak memiliki uang karena uang yang ia miliki digunakan untuk biaya ibunya berobat. Namun Hans tidak mempedulikannya. "Aku ini sedang merampas uang sakumu, jadi buat apa aku harus memikirkan kesehatan ibumu? Kalau kau ingin menjadi anak yang berbakti, kau seharusnya menghasilkan banyak uang." Dengan penuh emosi tanpa ampun, Hans langsung menghajar anak ini. Lalu tidak lama kemudian, Hans menyuruh Asele untuk mengangkat anak ini lebih tinggi lagi. "Aku tidak berani jika aku menggantungnya lebih tinggi lagi, dan tidak sengaja menjatuhkannya itu akan sangat berbahaya. Padahal kau bukan anak perempuan, kenapa kau sangat takut? Jadi diamlah, dan cepat angkat anak ini sebelum kau digantung juga bersama dia." Sambil ketakutan Asele juga berkata di dalam hati, kenapa semuanya malah menjadi seperti ini? Apakah salah jika aku mempelajari sihir? Aku hanya ingin menunjukkan bahwa aku juga mahir dalam sesuatu hal. Meskipun ia ketakutan, Asele tetap memberanikan diri untuk menolak permintaan dari Hans. Namun di saat ia yang ingin mengucapkannya, secara tiba-tiba sebuah tongkat kayu langsung melayang tepat di kepala Asele. "Berhenti melakukan hal bodoh, kau bisa membunuhnya." Karena kehilangan fokus akibat dipukul Ronan, Asele langsung menjatuhkan anak ini. "Hei anak sialan, apa yang kau lakukan? Kau berhenti hanya karena dia menyuruhmu. Bukankah ini terlalu lucu?" Di sisi lain, Ronan sama sekali tidak mempedulikan perkataan dari Hans. Ia pun langsung berbicara kepada Asele. "Berhentilah mengkhawatirkan sampah sepertinya, dan berbicaralah padaku. Sekarang ada sesuatu yang ingin aku bicarakan kepadamu. Dari mana kau bisa mempelajari sihir telekinesis?"
Asele memberitahu bahwa dia mempelajarinya dari sebuah grimoire yang ia beli dari penjual keliling di sekitaran kota. Ronan langsung kembali berpikir, dia bisa sehebat ini dengan grimoire yang begitu murah. Ini luar biasa, aku pasti bakal tahu lebih banyak jika aku teliti lagi. Tapi dengan ini saat nanti aku sudah menghadapi para raksasa itu. Namun secara tiba-tiba terdengarlah sebuah suara, karena Ronan yang terbiasa di medan pertempuran, dia tahu bahwa suara tersebut adalah suara dari sebuah pedang. Dan benar saja, dengan raut wajah yang sangat mengancam, serta memegang sebuah pedang. Hans berniat untuk menyerang Ronan. Beraninya kau mengabaikanku, sepertinya kau mulai sombong karena waktu itu aku sengaja kalah melawanmu. Sambil memegang sebuah pedang dengan kedua tangannya, Hans langsung berlari dan berniat menyerang Ronan. Namun karena Ronan yang telah terbiasa di medan pertempuran dia dengan sangat mudahnya menghindari seluruh serangan dari Hans. Sambil melihat muka lawannya yang mulai panik, Ronan juga berpikir meski tubuhku lebih muda ini, masih sama saja apa yang tertanam dalam diriku ketika aku masih seorang prajurit disiplin itu adalah indera bertarung. Sambil tertawa, Hans juga berbicara kau benar-benar beruntung. Aku tadinya berniat membuatmu tidak bisa memegang sendok untuk sumber hidupmu. Karena sudah seperti ini, berlututlah dan memohon. Dengan begitu aku akan mengampuni nyawamu. Tapi tentu saja kau tetap akan pulang hanya dengan sebelah lenganmu. Dan jika aku membunuhmu, aku pastikan aku akan memperlakukan kakakmu dengan baik. Lalu setelah itu sambil tertawa, Hans langsung berbicara kata-kata yang merendahkan kakak Ronan. Setelah ia mendengar kakaknya yang telah direndahkan, Ronan dengan penuh amarah ia langsung memberikan satu serangan ke arah Hans. Dan satu serangan yang ia berikan ini itu langsung menebas telinga dari Hans. Dengan perlahan Ronan mulai berjalan mendekati musuhnya. Dasar anak berandalan sialan, apa kau benar-benar ingin mati? Ucap Ronan dengan nada yang sangat marah.